Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas misteri hilangnya seorang wanita di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat yang terseret ombak saat mandi di pantai. Namun 1,5 tahun kemudian ia ditemukan di bibir pantai Citepus, tempat di mana ia dulu berwisata bersama keluarganya. Badannya kurus kering. Ia terbaring di bibir pantai dan terkena hembasan ombak. Badannya penuh dengan pasir. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tak mau berbicara dengan orang lain. Ia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit sebelum dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Peristiwa ini terjadi pada 8 Januari 2017. Sudah 5 tahun, 5,5 tahunan lah ya. Saat itu ia bersama keluarga berwisata ke pantai Citepus. Benarkah ia dibawa oleh Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul? Apa yang ia lakukan selama hilang tersebut? Simak tayangan ini sampai selesai agar teman-teman paham peristiwa nyata ini. Dan jangan lupa bagikan kepada yang lain. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam mengenai kasus orang hilang dan ditemukan 1,5 tahun kemudian ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mendatangi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman semua agar sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Peristiwa ini dialami oleh Neneng Sunarsih. Saat kejadian usia dia 52 tahun. Ia adalah warga kampung Cibunar, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebelum menghilang, Neneng pernah menjadi guru PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Ia memiliki 2 putra dan suaminya sudah lama meninggal dunia. Neneng ini juga aktif di Posyandu, jadi ia menjadi kader Posyandu, pos pelayanan terpadu. Ia sering membantu warga yang sakit atau ingin melahirkan untuk dibawa ke rumah sakit atau klinik. Neneng mengurus dari mencari rujukan sampai ke tempat rumah sakit atau klinik yang dimaksud. Saat menjadi kader Posyandu ini, Neneng juga mengurus tabungan warga. Ia berkeliling dari rumah ke rumah warga yang hendak menabung. Kemudian tabungan itu biasanya dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Uang tabungan tadi bisa juga dipinjam oleh warga yang sedang membutuhkan. Jadi pendeknya, Neneng sebagai kader Posyandu ini juga mengurusi uang simpan pinjam milik warga. Pada 8 Januari 2017, Neneng beserta keluarga berwisata ke pantai Citepus di kebun kelapa di kawasan Pelabuhan Ratu.
sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, Nining berada di pantai. Posisinya saat itu membelakangi laut. Jadi di sini ombak, Nining bukan menghadap ke laut tapi posisinya membelakangi. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret tubuh Nining. Ada tetangga yang melihat Nining sempat melambaikan tangan minta tolong. Tapi sejak itu ia tak ditemukan lagi. Adik kandung Nining dan cucu melaporkan ke tim SAR bahwa Nining tenggelam di pantai Citepus. Tim SAR pun segera melakukan pencarian di sekitar lokasi hilangnya Nining. Sampai hari kedua tak menemukan jejak Nining. Seminggu kemudian, tim SAR menemukan jasad seorang wanita. Mereka pun menghubungi keluarga Nining untuk melihat jasad tersebut. Setelah melihat jenazahnya, keluarga Nining menolak jasad itu karena dari ciri-ciri fisik tidak ada kemiripan dengan Nining. 1 bulan berlalu. 2 bulan sudah terlewati sejak Nining hilang, tapi tak ada kabar soal Nining, termasuk penemuan jenazahnya. Bahkan setelah kasus itu berjalan setahun, tidak ada juga info mengenai hal ini. Namun tiba-tiba kerabat Nining ditelepon oleh seseorang yang mengatakan Nining minta dijemput di pantai tempat hilangnya dulu, yaitu di pantai Citepus. Penelepon itu meminta agar kerabat Nining mengatakan jika informasi mengenai keberadaan Nining didapat melalui mimpi. Karena yakin Nining masih hidup, keluarga pun berangkat ke pantai Citepus. Mereka melakukan pencarian untuk menemukan sosok Nining. Belasan kerabat disebar untuk mencari Nining di pelabuhan Citepus. Sekitar jam 12 malam, salah satu kerabat yang bernama Ella menemukan Nining berada di bibir pantai. Ia sedang tiduran di dekat ombak. Jadi kalau ombak lagi kencang, dia terkena ombak itu. Ya posisinya tidur miring, membelakangi laut, membelakangi pantai. Jadi dia gini, kalau ombak datang, nah dia kena badan Nining ini terkena ombak. Kepala Nining ini sudah penuh dengan pasir, badannya juga penuh dengan pasir karena setiap ombak datang dia akan membawa pasir. Bajunya kotor. Ella mengenali Nining karena saat ditemukan ia memakai baju dan sandal yang sama persis dengan saat dirinya menghilang. Tapi saat ditemukan itu kondisi Nining benar-benar lemas dan tidak bisa berbicara. Saat saya sapa dia malah bengong, ujar Ella. Menurut Ella, saat Nining ditemukan tadi, warga, maksudnya wisatawan, itu seperti tidak ada yang melihat atau menyadari. Meskipun saat itu wisatawan di pantai Citepus itu cukup banyak. Ada orang yang sedang membakar ikan ataupun sekedar duduk-duduk di pinggir pantai. Nggak ada yang lihat, padahal di situ banyak orang. Ada yang bakar ikan, di situ banyak, tapi tak ada satupun yang nanya. Diam-diam aja kayak nggak ngeliat. Jelas Ella. Kemudian Nining ini dibawa
dipapah oleh Ella dan ibunya ke angkot, lalu dibawa pulang ke kampung halamannya di Kampung Cibunar, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudumpit, Kabupaten Sukabumi. Selama dalam perjalanan ini dicoba untuk membangunkan Nining, tapi tetap tidak merespon. Karena kondisi Nining ini memprihatinkan, ia pun dibawa ke RSUD, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Samsudin SH di Sukabumi. Di sana ia menjalani perawatan. Karena lemas dan tidak bisa diajak komunikasi dengan Nining hanya dilakukan dengan isyarat. Dia hanya bisa mengangguk atau menggeleng. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, Nining mengalami low intake atau tak mau makan sehingga tubuhnya menjadi lemas. Tidak hanya itu, Nining juga mengalami hipertensi. Tekanan darahnya agak tinggi, di atas normal. Tapi Nining ini masih mau minum dan sedikit makan. Tim medis pun bekerja keras untuk memulihkan kondisi Nining tadi. Temuan lain dari tim medis adalah tidak ada tanda-tanda ia tenggelam di laut. Tidak ditemukan cairan di paru-paru Nining. Juga tidak ditemukan penyakit gula. Kadar gulanya normal. Padahal pihak keluarga mengatakan jika Nining memiliki riwayat sakit gula. Mungkin kadar gulanya ini normal karena sejak menghilang Nining sulit untuk makan. Selain dirawat fisiknya, Nining juga menjalani pemeriksaan psikis di RSUD Samsudin SH. Rumah sakit ini merupakan tempat yang sama dengan lokasi Nining mendapatkan perawatan medis. Dokter kejiwaan RSUD Samsudin SH, Tommy Hermansyah, sempat memeriksa kondisi psikis Nining. Ia mendiagnosis Nining mengalami depresi berat. Setelah saya periksa, status fisiknya normal. Setelah itu jiwanya. Beliau mengalami depresi berat dengan ciri psikotik atau psikosis, ujar Tommy 4 Juli 2018. Tommy mendasarkan diagnosenya ini pada sejumlah ciri yang ditunjukkan oleh Nining. Beberapa di antaranya seperti tidak bisa diajak berbicara dan cenderung diam, keluar air mata, dan mulutnya terkadang seperti berbicara sendiri. Lalu, kemana Nining selama 1 tahun 7 bulan? Apakah dibawa oleh Nyi Roro Kidul? Informasi diperoleh dari Ketua Yayasan Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih, Denny Silang. Ia menduga Nining merupakan salah satu orang yang pernah dirawat di tempatnya. Yayasan ini adalah tempat rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Denny mengatakan pada 2017 yayasannya pernah menjaring sejumlah ODGJ yang terlantar di jalanan. Ada 6 orang yang terjaring, laki-laki 2 dan perempuan 4 orang. Menurut Denny, salah satu perempuan itu
yang diberi identitas Mr. X12 yang terjaring di antara Jalan Cisolok dengan Jalan Raya Citepus. Dari ciri fisik Neneng memiliki kesamaan dengan Mr. X12 tadi. Dia kami ambil dan dirawat di panti. Yang perempuan diduga mirip Neneng, ujar Denny. Denny cukup yakin Neneng adalah Mr. X12 dilihat dari wajah, tepatnya bibir dan rahang. Ia juga mengaku memiliki foto Mr. X12 ini. Saya memiliki foto Mr. X12, kemudian disandingkan dengan foto Neneng yang didapat dari wartawan. Saya bilang, pernah lihat orang ini di panti, cocok banget, kata Denny. Denny mengatakan ada sedikit perbedaan, yaitu pada bentuk badan. Menurut dia, Neneng terlihat sedikit lebih kurus dibandingkan saat ia temukan. Pernyataan Denny ini dibenarkan oleh Wiwin Winarti, pengurus panti. Saya mandiin, saya pegangin tangannya sekitar 7 bulan yang lalu. Pokoknya masih di panti yang lama di Canghegar, Pelabuhan Ratu, dekat Gor. Dia diambil sama kita, waktu itu dia jalan di pinggir pantai di dekat waterpark Citepus. Diambil sama orang-orang panti, sudah masuk isolasi. Setelah dirawat beberapa lama, dia kabur. Waktu kabur dicari sudah nggak ketemu lagi, jelas Wiwin panjang lebar. Keterangan dari panti ini berbeda dengan informasi yang didapat dari polisi. Menurut polisi, berdasarkan keterangan 2 saksi kunci, Neneng tidak tenggelam. Tapi ia langsung pergi ke Cianjur. Sampai di sana sekitar jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Menginap semalam di Cianjur dan paginya dijemput saudara, lalu pergi ke Jakarta untuk bekerja. Keluarga Neneng Sunarsih juga membantah soal adanya pasien dari Panti Sosial Rehabilitasi Mental Aura Welas Asih. Ia menyangkal jika Neneng adalah salah satu pasien di panti tersebut. Setelah melihat foto, pihak keluarga sama sekali tidak merasa ada persamaan antara Neneng dengan pasien ODGJ yang diberi nama Mr. X12 tadi. Itu bukan ibu saya, ujar Wanda, anak Neneng. Polresta Sukabumi memastikan kabar heboh Neneng Sunarsih yang muncul kembali setelah 18 bulan ditelan ombak Pelabuhan Ratu hanya sebuah rekayasa. Kesimpulan tersebut diambil setelah polisi menjalani penyidikan terkait misteri tenggelamnya Neneng dengan menggali keterangan dari sejumlah saksi, termasuk dari pihak keluarga. Seseorang berinisial H meminta C untuk menjemput Neneng di Pelabuhan Ratu, tepatnya di pantai Citepus. Namun sesuai dengan arahan saudara H untuk diberitahukan kepada keluarganya melalui mimpi, ujar polisi. Saksi lain, adik Neneng, memberikan keterangan yang menguatkan dugaan Neneng tidak hilang. Menurut dia, Neneng begitu saja pergi saat mereka rekreasi ke pantai tersebut.
Dari pemeriksaan tim medis, Dr. RSUD R. Samsudin SH menyatakan tidak menemukan tanda-tanda Nining tenggelam. Meski diakui ada banyak pasir pada tubuh dan pakaian Nining. Lalu apa alasan Nining menghilang tadi? Ternyata ia terjerat utang. Ia mempunyai utang 35 juta ke Bank BRI Cisaat, Sukabumi. Ia mulai meminjam pada pertengahan 2016 dengan jaminan sertifikat rumah Nining. Cicilan per bulannya adalah 1,8 juta selama 24 bulan atau 2 tahun. Baru sampai cicilan ke-7, Nining sudah tak sanggup mengangsur lagi. Kemudian ada kabar jika Nining hilang di pantai di daerah Pelabuhan Ratu. Pada 31 Januari 2017, utang Nining di Bank BRI Cisaat dinyatakan lunas setelah pihak keluarga membawa surat kematian ke bank. Sertifikat rumah pun diberikan kepada keluarga Nining. Kasus hilangnya Nining ini ternyata tak ada kaitannya dengan dunia mistis yang saat itu berhembus kencang. Pelajaran yang bisa kita petik adalah berhati-hatilah dalam meminjam uang ke siapapun, baik bank ataupun lembaga keuangan yang lain ataupun secara personal. Boleh meminjam jika kita mempunyai dana yang jelas, sumber dana yang jelas untuk membayarnya. Juga jangan besar pasak daripada tiang. Berutang sesuai dengan kemampuan agar tak kesulitan saat membayar. Apakah teman-teman memiliki pengalaman mistis terkait dengan pantai selatan? Jika iya dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau mengirim message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Kalau teman-teman nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan berita-berita misteri dan cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.